Halo, halo smart people semua. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Morning Stock Fix bersama RHB Sekuritas Indonesia. Semoga pagi ini smart people semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya siap menjemput peluang-peluang terbaik yang ada di market saham hari ini. Saya ingatkan, market saham di minggu ini hanya tinggal hari ini dan besok ya, smart people. Dan saya doakan juga semoga portofolionya tetap hijau, hati riang meskipun kalau kita melihat nih, kalau ada libur panjang, biasanya market agak mulai bikin deg-degan nih, karena biasanya ada aksi profit taking ya, smart people semua ya. Dan seperti biasa, di sesi Morning Stock Picks hari ini kita akan membahas berbagai informasi menarik seputar dunia saham, mengulas pilihan saham potensial, dan juga pastinya akan ada Q&A yang kita memang sediakan secara spesial untuk smart people semua. Jadi pastikan ikut hingga selesai dan siapkan pertanyaan atau kira-kira saham favorit apa aja nih dari Smart People semua yang ingin ditanyakan. Perkenalkan, saya Falah, Technical Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Dan Smart People, hari ini saya tidak sendirian karena hari ini saya akan ditemani oleh Mas Fauzan, di mana beliau merupakan tim research dari RHB Sekuritas dan beliau akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Alright, itu dia Smart People. Kalau saya lihat, wah di sini sudah ada 65 participants. Kalau Smart People semua sudah siap mengikuti Morning Stock Picks atau MSP pada pagi hari ini, yuk coba ketik hura. Oke, seperti biasa, slogan saya kita hura. Oke, ya, boleh diketik di kolom chatnya nih, Smart People nih. Alright, langsung semua sudah hura. Kak Messi, Bu Nani, Pak Dedi. Alright, semuanya sudah siap berarti ya untuk mengikuti Morning Stock Picks pada pagi hari ini. So, kita akan mulai ya. Kita akan mulai yang pertama dari mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones. Seperti biasa nih, Sobat People ya. Kalau kita tahu indeks ini memang mempunyai pengaruh besar secara global dan termasuk ke pasar saham Indonesia meskipun tidak selalu sejalan antara IHSG dan juga DJI. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu untuk perkembangan indeks Dow Jones di pagi hari ini. Untuk indeks Dow Jones-nya, kalau kita lihat nih Smart People, untuk indeks Dow Jones di hari kemarin memang ditutup positif ya Smart People ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya memang minus, tetapi kalau dibandingkan dengan opening di hari kemarin dan juga closingnya ini memang ada kenaikan. Plus kalau kita lihat DJI memang ini tepat sekali di moving average 20-nya Smart People dan ini tepat sekali di area gapnya. Berarti DJI atau Dow Jones ini sudah menutup ya Smart People ya. Ini sudah menutup gap yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2025. So kalau kita lihat memang secara support ini tepat sekali di 78,6% Fibonacci-nya di harga 41.492. Tetapi untuk support berikutnya Smart People ini saya buatkan yaitu berada di harga 40.857 untuk DJI-nya. Lalu kita akan masuk ke indeks dalam negeri kita tentu adalah composite atau IHSG nih Smart People nih. Composite adalah ticker di TradingView. Di mana composite sendiri di hari kemarin atau IHSG kita di hari kemarin memang ditutup negatif ya Smart People ya dengan minus 0,36%. Ini menurut saya masih dalam batas yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita tahu Smart People di hari Kamis sampai dengan Jumat itu adalah hari libur, so kita market hanya sampai hari Rabu dan ini sudah mendekati dengan liburan anak-anak sekolah ya Smart People ya. Jadi liburan anak sekolah plus adanya libur tanggal merah di Indonesia. So ini membuat banyak dari investor mulai melakukan aksi taking profit seperti itu. So ini secara penurunannya memang masih wajar. Kalau kita ngomong secara trennya ini memang masih dalam kondisi uptrend yang cukup tinggi, tetapi Smart People yang harus kita lihat adalah ini sudah tepat di support yang pernah saya buat di harga 7.201 seperti itu. Dan kemarin rebound di MA5-nya di harga 7.160. So ini bisa diperhatikan nih. Ada kemungkinan memang ini akan menuju titik supportnya yaitu di harga 7.093 terlebih dahulu. Kalau kita melihat ada 2 hari ini. Ya, meskipun di hari Rabu besok ya ada potensi IHSG kembali menghijau karena setelah libur IHSG marketnya ini akan panjang lagi seperti itu Smart People ya. So itu untuk composite di pagi hari ini. Nah, kita akan melihat untuk data detail dari IHSG di hari kemarin Smart People, di mana kalau kita lihat secara overall, saya akan membahas selalu tentang asing, investor asing, di mana kemarin asing net
flow-nya adalah buy sebesar 333,7 miliar. Dan kalau kita melihat currency kita nih Smart People masih menguat, apa rupiah kita terhadap USD sebesar 16.234. Ini adalah salah satu peningkatan yang cukup baik dan ini bisa memberikan dampak positif terhadap ekonomi kita nih Smart People di Indonesia. Lalu kalau kita lihat secara data detailnya untuk net buy asing, top 3-nya ada saham yang pertama Telkom dengan 236,9 miliar, lalu saham Goto di 200,8 miliar, tapi tentu Smart People kemarin kita bisa melihat saham Gotonya terjun mencapai di angka 68 closingnya di hari kemarin. Tetapi asingnya justru beli nih. Kira-kira ada apa ya dengan Goto nih Smart People ya? And then BRMS-nya kemarin kenaikannya tinggi sekali, BRMS mencapai 418, tentu didukung dengan asingnya di 175 miliar seperti itu. Lalu kalau kita melihat secara net sales Smart People, ada saham PNLF di 62,1 miliar, lalu ada saham TPIA. Mungkin Smart People semua yang sudah mendapatkan informasi dari salesnya, kemarin saya memberikan awalnya TP Tepia dari 9.000, and then saya berikan target profit lagi mencapai 10.000, 10.000 sudah hit. Setelah itu memang kemarin TPIA balik lagi di harga 9.000-nya, dan memang asingnya keluar dengan 53,7 miliar, lalu PNBN di 52,6 miliar asing keluar di hari kemarin. Lalu berdasarkan data dari Arabic Smart ID nih Smart People, kemarin ada 318 saham ditutup menguat, 540 saham ditutup melemah nih Smart People nih, dan juga ada 227 saham ditutup stagnan seperti itu. Lalu kalau kita lihat juga nih Smart People, ada sektor-sektor menguat, di mana yang pertama adalah sektor basic industry dengan kenaikan 0,6%, lalu sektor energi di kenaikan 0,54%, dan juga sektor kesehatan dengan kenaikannya 0,34%. Lalu kalau saya sedikit mention tentang komoditasnya, di mana harga CPO di pagi hari ini, karena di update jam 5 pagi ya Smart People ya, ada minus 0,37% di 3.819 ringgit Malaysia. Lalu nilai batu bara naik 1,47% dan ini ke 110 US dollar, di mana ini menjadi titik tertinggi dalam beberapa minggu terakhir. Lalu kalau kita melihat harga emas masih naik 0,15% ke 3.347 US dollar, dan juga untuk harga oil, crude oil Brent minus 0,36% ke 63,59 US dollar. Baik, Smart People, kita akan mendengarkan, kita masuk ke sesi tim research di mana Mas Fauzan akan memberikan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Silahkan Mas Fauzan. Thank you, Mas Fala. Selamat pagi juga teman-teman Smart People. Untuk hari ini kita akan bahas tentang Inco. Em, ini memang cukup menarik ya karena beberapa hari terakhir kenaikannya itu cukup tajam dan kita lihat sebenarnya di level sekarang pun masih ada upside gitu ya. Coba saya share screen dulu sebentar. Oke, jadi untuk Inco kita punya target price itu di 4.000 saat ini. Rekomendasi tentu masih buy. Dan kita lihat memang kenaikannya di beberapa hari terakhir itu justru agak berlawanan dengan sentimen di sektornya ya, yang menurut kita sebenarnya dari sisi sektor itu harga nikel masih tertekan meskipun memang fairly stable di level 15.000 US dollar per ton, dan mungkin juga sentimen dari komoditas sebenarnya masih belum terlalu optimis ya karena adanya trade war dan yang lainnya, ada slowing down in global economy, itu juga memberikan sedikit tekanan di komoditas. Tapi Inco itu dari akhir Maret ya, itu memang sudah naik cukup signifikan 56%, dan ini juga sangat apa namanya, korelasinya dengan GCI dengan IHSG itu korelasinya sangat positif, dan menurut kita memang ada beberapa faktor yang membuat market agak tertarik kembali ke Inco, itu karena salah satunya adalah sinergi yang mungkin nanti akan lebih lanjut positifnya itu terlihat dari Danantara ya, karena Danantara sekarang hilirisasi, mereka akan lebih banyak in charge buat hilirisasi dan juga sinergi antar SOI. Menurut kita memang ada korelasinya ke sana, meskipun secara fundamentalnya belum terlalu terlihat gitu ya. Dan yang kedua adalah dari sisi operasional, menurut kita di kuartal selanjutnya Inco kemungkinan akan bisa memproduksi nickel matte dengan kapasitas yang lebih baik dibandingkan first Q. Jadi dan kita lihat juga yang ketiga adalah dari sisi cash cost.
kita melihat untuk harga batu bara dan diesel itu lebih kondusif dibandingkan beberapa periode yang lalu. Dan ini tentunya bisa memberikan positivity ke margin gitu ya, meskipun di satu sisi harga jual itu masih agak tertekan saat ini. Tapi kita lihat marginnya masih relatifly sehat dan Inco juga punya ESG yang lumayan bagus ya. Jadi salah satu yang mungkin perusahaan smelter dengan ESG yang lumayan cukup baik di Indonesia gitu ya. Dan valuasinya juga untuk EV EBITDA sebenarnya masih di bawah dari rata-rata 5 tahun. Jadi intinya masih relatif murah meskipun sekarang harganya udah lumayan tinggi di 3.500-an. Tapi target price kita di 4.000 itu sebenarnya sesuai dengan target EV EBITDA dia di 5 tahun terakhir gitu. So jadi untuk saat ini kita masih positif untuk di Inco. Net profitnya juga tahun ini 2025 tentunya masih akan memberikan pertumbuhan karena selain nickel matte yang mereka produksi, mereka mereka juga udah mulai bisnis di penjualan biji nikel yang sudah dimulai tahun lalu, tapi tahun ini volumenya bisa lebih tinggi. Dan tahun 2029 atau 2028 itu mereka memperkirakan kalau kontribusi dari penjualan biji nikel ini akan sama dengan penjualan di nikel matte. Jadi itu value ke depan yang kita lihat di Vale Indonesia itu akan lebih banyak nantinya. Jadi untuk rekomendasi kita buy, target price kita di 4.000. Mungkin itu Mas Pala. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas pemaparannya. Ada Inco dengan rekomendasi ya buy di targetnya 4.000. Coba kita lihat dari sisi teknikalnya dulu nih, Smart People. Untuk Inco-nya. Alright, yang dikatakan oleh Mas Fauzan tadi memang kenaikan Inco ini sudah sangat tinggi sekali ya, Smart People ya. Apalagi kalau kita melihat hilirisasi ya dari proyek-proyek yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Salah satunya hilirisasi nikel untuk baterai EV. Ini salah satu perusahaan yang memang cukup diperhatikan oleh para investor-investor juga. Nah, kalau saya sempat membahas di beberapa cabang sebelumnya, cabang-cabang dari RHB Sekuritas, jadi untuk Smart People, kalau ada acara dari cabang RHB Sekuritas, boleh join, karena biasanya kita bisa memberikan informasi-informasi cerita tentang saham Inco ini, memang masih cukup menarik untuk Inconya, tetapi based on technical, ini kemarin ada yang namanya Shooting Star nih, Smart People semua. Nah, Shooting Star ini memang ini adanya sentimen negatif untuk pergerakan harga saham itu sendiri. Kalau tadi kita lihat targetnya di 4.000, kalau dari harga sekarang nih Smart People saya buatkan, kalau 4.000 itu kemungkinan masih ada potensial upside mencapai 11%. Tetapi karena ini ada yang namanya shooting star, candlestick shooting star, so ini saya bisa turunkan untuk area buy-nya bagi Smart People semua yang tertarik, startnya di harga 3.440-an. Kalau kita buatkan di sini, ini adalah titik support sebelumnya di harga 3.410, bisa coba wait and see di harga tersebut untuk inkonya, apalagi kalau kita lihat secara stokastik ini sudah ada potensial dead cross atau garis birunya itu menembus ke bawah garis oranye. So seperti itu untuk inkonya ya dari segi teknikalnya. Terima kasih Mas Fauzan untuk pemaparan dari segi fundamentalnya. So kita akan mereview pilihan saham yang diberikan oleh Mas Ilham di hari kemarin, yaitu adalah yang pertama ada saham Bank BNI atau BBNI, di mana kalau kita lihat untuk area buy-nya ini memang masih dalam kondisi area buy-nya. Karena kemarin di harga 4510. Jadi ini bisa di antara ya, bisa 2 tik ke atas sama 2 tik ke bawah dari harga 4510 seperti itu. So ini masih dalam area buy, tetapi kalau kita lihat di sini memang saya membuatkan demand area untuk BBNI-nya sendiri, dan secara stop loss-nya ini di harga 4310, target pertamanya di harga 4710. So untuk smart people yang membeli saham BBNI kemarin ini bisa di hold terlebih dahulu smart people. Bagi yang sudah beli, bagi yang belum beli, coba untuk wait and see di harga 4.440-nya seperti itu. Lalu yang kedua kemarin dari Mas Ilham ini ada PTBA kalau tidak salah ya. Coba kita lihat untuk PTBA-nya dari Mas Ilham. Kemarin sebentar coba saya lihat betul ya PTBA dan juga Dewa. Untuk PTBA-nya di hari kemarin area buy-nya di harga 2840, terus juga TP-nya di harga 2960 dan juga stop loss-nya di harga 2720. This is pilihan yang bagus dari Mas Ilham kemarin, karena kalau kita lihat harga batu baranya sekarang sudah naik ya Smart People ya, tadi sampai 110 US dollar. So ini menjadi salah satu katalis positif untuk PTBA sendiri, apalagi
Kalau kita lihat di bawahnya di sini ini ada golden cross ketika garis birunya sudah menembus di ke atas ya, ke atas garis orange. So bagi smart people yang ingin membeli saham PTBA baru mau beli, coba bisa di harga saya buatkan di sini ya smart people sedikit. Bisa di harga sebentar. Oke, 2820 sampai 2830 ini bisa di wait di situ ya smart people dengan stop lossnya masih sama 2720 dan targetnya di 2960. Lalu terakhir dari pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin smart people di mana ini sudah terkena TP satunya smart people di harga 166 kemarin. Tetapi kalau kita lihat memang secara tren ini masih dalam kondisi yang cukup baik dari saham Dewa sendiri dan mungkin bagi beberapa smart people yang sudah mengikuti arah acara-acara di cabang kemarin saya ada beberapa cerita tentang saham ini tetapi bagi semua people yang sudah beli ini sudah kemarin terkena TP satunya saya ucapkan selamat bagi yang belum beli coba boleh di harga 158 yang lagi nih di area buy yang diberikan oleh Mas Ilham kemarin dan juga stop lossnya di harga 149 itu cukup lumayan kalau kita lihat secara ininya coba sebentar saya buatkan di sini ya dari harga sekarang ini 8%, kalau saya buatkan dari 158, so ini 6%, ini masih oke lah untuk smart people ketika menjadi titik stop loss minus 6%. Targetnya 166, oke, and then kalau saya buatkan tambahan, targetnya bisa di highest sebelumnya itu di harga 183. 166 lalu 183, itu smart people untuk pilihan saham yang diberikan oleh Mas Ilham kemarin sedikit reviewnya. Lalu untuk saham hari ini smart people, yang pertama saya buatkan adalah BRMS. Untuk BRMS-nya sendiri, memang secara tren smart people di sini secara trennya kalau kita lihat memang sudah dalam kondisi minor uptrend. Jadi uptrend kecil ya smart people ya. Apalagi kemarin dengan harga emasnya naik and then ada something lah untuk BRMS-nya smart people ya. Tetapi kalau kita lihat secara Fibonacci-nya ini sudah tertembus dari harga 418 atau 78,6% ya seperti itu. Lalu untuk smart people semua yang tertarik membeli saham BRMS dengan sudah menembus Fibonacci 78,6% ya, lalu ada spike volume di hari kemarin, harga emasnya juga naik karena ini adalah salah satu perusahaan emas ya, komoditi emas. So untuk area buy-nya saya buatkan dari 416 sampai dengan 420 untuk area buy-nya. Jadi di harga terakhir kemarin and then turun 2 tick dari harga kemarin seperti itu. Lalu dengan nilai stop loss-nya small people saya buatkan di harga 386 dengan minus 7,21%. Dan untuk target pertamanya small people itu berada di harga 446 di harga 7, dengan kenaikan 7,21%. Lalu target keduanya di 458 dan target ketiganya tentu di harga 500. Oke, dengan 20,19%. Kenapa di 500? Angka psikologi. Untuk ceritanya nanti kita bisa ceritakan ya, smart people ya. Itu untuk BRMS. Lalu yang kedua ada saham Indika Energi. Di mana Indika Energi sendiri kalau tidak salah ini sudah mulai switching ya secara bisnisnya dari kemarin full batu bara sekarang sudah mulai ke nikel kalau tidak salah ya Mas Fauzan ya boleh dikorek kalau apabila ada kesalahan secara in bisnisnya dari Indika sendiri. Plus juga kalau kita lihat secara teknikalnya ini kemarin ada bentuk nih Smart People. Ini kurang lebih seperti triangle ya, bentuk segitiga, pola segitiga. Dan kalau kita lihat secara stokastiknya di bawah juga ini sudah dalam area netral, apalagi sudah seperti membuka seperti itu ya pergerakannya. So this is good untuk Indika sendiri, apalagi didorong oleh kenaikan harga. Satu, kenaikan harga emas. Dua, kenaikan harga nikel. Tiga, ini kenaikan harga batu baranya juga. So ini bisa di watch menjadi salah satu katalis positif bagi indikator itu sendiri. So, untuk area buy-nya bisa dari 1.500 sampai dengan 1.505 dengan stop loss di harga 1.395. Target pertamanya tentu di 7% small people di harga 1.605. Target keduanya di harga 1.665 dan juga target ketiganya di harga 1.710. Sementara ya small people ya, itu untuk saham indikanya. Lalu yang ketiga small people pilihan saham pada pagi hari ini adalah selain BRMS, Indika adalah INDF. Untuk INDF-nya smart people semua, kalau kita lihat di sini untuk area untuk trennya sendiri memang masih dalam kondisi uptrend tetapi adanya kemarin tekanan jual yang cukup tinggi dari INDF. So, untuk area buy-nya saya buatkan dari 7750 sampai dengan 7850. Memang kalau ini adalah buy on weakness jadi beli di area rendahnya di area weakness-nya dengan nilai stop loss-nya di harga 7.300. Lalu target pertamanya smart people tentu kurang lebih sama di harga 8325 untuk INDF. Target keduanya di harga 8.500 dengan kenaikan 8,97%. Dan target ketiganya ini saya tipis aja smart people di harga 8.725. Sebenarnya kalau saya tarik panjang ini bisa di harga 9.000 untuk psikologinya. Seperti itu ya smart people ya. Tiga pilihan saham pada pagi hari ini. INDF, BRMS, dan juga INDI.
Baik, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk semua people semua. Kalau kita lihat di sini yang pertama coba saya jawab pertanyaan dari Instagram terlebih dahulu ya semua people ya. Ada Sido, alright. Untuk Sidonya, kalau kita lihat secara tren, memang dalam beberapa minggu ke belakang Sido ini cukup sideways ya. Satu cukup sideways, kedua ini kemarin tertahan di Fibonacci 100% di harga 535, tetapi sudah breakdown sekarang ke bawah. Apalagi kalau kita melihat stokastiknya di bawah sini memang ini sudah keluar dari area oversold ya, dari area jenuh jual. So ini menjadi salah satu katalis positif untuk Sido itu sendiri. Meskipun secara harganya ini agak sedikit mengkhawatirkan karena harga Fibonacci 100%-nya ini sudah tertembus ke bawah. So untuk smart people yang tertarik membeli saham Sido, untuk area buy-nya coba saya buatkan dari harga 520 sampai dengan 530. Itu dengan berarti kemungkinan 2 tick saja smart people perbedaannya. Lalu untuk stop loss-nya ini saya buatkan coba cukup panjang di mana nih? Di sini. Oke. I think di sini ini udah cukup di 486 minus 6,51%. Tapi smart people bisa perhatikan di harga 500-nya terlebih dahulu. Karena 500-nya tertembus ini ada potensial untuk ke harga yang tadi ya. Di harga 488 ya. Seperti itu. Lalu target pertamanya dari Sidonya smart people. Ini saya buatkan yang pertama di harga 555. Lalu yang kedua di harga 570. Dan yang ketiga di harga 580. Semoga menjawab pertanyaan dari smart people yang ada di Instagram. Lalu selanjutnya kita akan melihat yang pertama dari Pak Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Suryo. Pak Falah minta tolong analisa Aces. Alright, Acesnya ya. Kalau kita lihat Acesnya nih smart people semua, secara tren memang ini, oh ini cukup menarik Aces ini. Meskipun tertahan MA60 ya. Oke, untuk Aces sendiri kita ngomongin tren, ini sudah dalam kondisi secara minor trennya, ini adalah minor uptrend. Jadi ini uptrend kecil seperti itu, tetapi memang masih tertahan MA60-nya nih, Pak Suryo dan juga Smart People semua tertahan ya. Tetapi kalau kita lihat memang kemarin ada rebound di Fibonacci 50% di mana menurut pengalaman saya Fibonacci 50% ini adalah salah satu Fibonacci Golden Ratio. Jadi ada tiga kalau versi saya. Ada 61,8%, 0,618, 0,5 dan juga 0,382 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin rebound di harga 50%-nya, oke, this is still good. Memang masih mencoba untuk breakout atau menembus MA60-nya di harga 580. So, untuk Pak Suryo dan juga semua people yang tertarik membeli saham Aces, untuk area buy-nya saya buatkan dari 580 sampai dengan 565. Berarti ini adalah 1 2 3 4 tick ya kurang lebih 3 sampai 4 tick ke bawah seperti itu. Lalu dengan nilai stop loss-nya saya buatkan kalau itu ntar average-nya kurang lebih di 570-an, 575. Untuk stop loss-nya di harga 530 dengan minus 7,6%. Lalu target pertamanya saya buatkan di harga 620. Oke, 615 I think cukup, 615. And then di harga 645 dan yang ketiga tentu di harga 705 dengan kenaikan 22,62% untuk Sidonya. Lalu yang kedua dari Bu Messi, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Suryo ya. Lalu kedua ada dari Bu Messi, pagi Kak, mohon analisisnya untuk Antam, BBRI dan juga TINS. Oke, kita coba ambil yang Antamnya dulu ya, Smart People ya. Untuk Antamnya, kalau kita lihat memang akhirnya dia sudah keluar nih. Asing tidak beli sebanyak sebelumnya dan kemarin Antamnya sudah merah. Ini kenaikannya cukup tinggi, so ini harap berhati-hati ya buat Kak Messi dan juga Smart People semua. Apalagi di sini kalau kita lihat ini ada gap-gapnya nih dari Antam itu sendiri ya. Di sini ada gap Smart People, and then di sini ada gap juga kecil sekali. Oh ini kecil banget sih gapnya ya. Nah, ini harap diperhatikan ya untuk Antam itu sendiri kalau saya buatkan Fibonacci-nya Antam di sini coba kita buatkan secara yang terdekatnya memang bisa ke area 2970-nya terlebih dahulu nih. Area 2870 sampai 2970 ini bisa menjadi area yang cukup menentukan untuk Antam itu sendiri. So, untuk Antam memang karena sudah terlalu tinggi kita bisa wait and see terlebih dahulu ya Kak Bu Messi dan juga Smart People semuanya. Lalu kita lihat dari Pak Dedi, AMMN dan juga TOWR. Alright, AMMN ini salah satu perusahaan komoditi emas juga kalau kita bisa lihat. Secara trennya memang sudah patah uptrend. Saya katakan patah uptrend. Jadi ini minimum masuk ke sideways terlebih dahulu untuk saham AMMN-nya. Actually sebelumnya kita sudah hit ya. Oh, sudah 13% di atas 7% berarti kita sudah hit sebelumnya AMMN.
Tetapi kalau kita lihat ini ada potensiali untuk bergerak di area 6.650 sampai dengan 7.150-nya terlebih dahulu untuk Padidi dan juga Smart People. So kita coba wait and see ya. Kita coba tunggu di harga 6.650-nya untuk saham AMMN, apalagi kalau kita lihat di sini ini sudah ada potensiali dead cross atau ini potensi katalis negatif untuk saham AMMN. Seperti itu Smart People dan Pak Dedi. Baik, Smart People, tak terasa 2 menit lagi akan mulai masuk market pre-opening. Terima kasih banyak untuk semua people semua atas segala pertanyaannya dan partisipasinya, dan juga terima kasih banyak kepada Mas Fauzan atas pemaparannya tadi dari saham Inco dan juga sektor nikel itu sendiri seperti apa ya. Dan disclaimer on untuk semua trading plan yang saya berikan, yang kami berikan, informasi dari Mas Fauzan tadi, informasi dari saya, disclaimer on ya untuk smart people semua. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur ARO dari RHB TradeSmart ID, di mana RHB TradeSmart memiliki fitur ARO yang bisa memberi informasi kondisi secara teknikal dan juga fundamental untuk saham-saham yang ingin smart people perhatikan. Dan juga jangan lewatkan produk waran terstruktur dari RHB Sekuritas Indonesia yang bisa menjadi alternatif investasi bagi smart people semuanya. Dan tentunya pantengin terus sesi Morning Stock Picks yang hadir setiap hari dari jam 8.30 sampai dengan jam 8.50, kecuali hari libur bursa hanya di RHB Sekuritas Indonesia ya smart people. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas, RHB Trade Smart ID, Easy, Quick, Smart. Have a nice day smart people semua, dan hura!